Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor Bahasa Indonesia BKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, tentunya kalian bersama teman, keluarga, saudara mungkin pernah suatu ketika kalian bertukar pikiran, terus juga mungkin membahas tentang sesuatu hal, lalu berbeda pendapat. Mungkin kita pernah ya dalam kondisi hal itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks debat. Apa itu teks debat? Simak selengkapnya. Nah, jadi debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi debat ini itu kita membahas tentang suatu masalah. Ya. Mungkin dari masalah tersebut ada yang memiliki pandangan berbeda dengan kita. Nah, dalam teks debat ini kita bertukar pendapat. Ya. Menurut si A pendapatnya bagaimana, alasannya apa saja. Menurut si B pendapatnya bagaimana, alasannya apa saja. Nanti dibahas bareng-bareng di sana. Ya, antara pendapat A dan pendapat B misalnya, ya seperti itu. Adapun unsur-unsur dari debat, yang pertama ada topik debat, disebut dengan mosi. Kedua ada tim afirmatif yang tertuju pada mosi, sering disebut juga government. Ketiga, tim negatif yang menentang mosi, disebut oposisi. Ya, tadi yang afirmatif dan negatif itu adalah kalau tim afirmatif adalah tim yang setuju terhadap gagasan yang dikemukakan di awal. Kalau negatif adalah tim yang tidak setuju, ya kebalikannya. Selanjutnya, pembicara pertama dipanggil sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, pemimpin atau wasit debat dipanggil dengan Speaker of the House. Ya, terus juga ada penonton atau juri dipanggil dengan Member of the House. Nah, metode pembelajaran debat itu ada beberapa hal. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi 2 kelompok peserta debat, satu yang pro, satu yang kontra. Ya, jadi kalau misalnya kita akan mencoba mempraktekkan debat, kita buat 2 kelompok, ada yang pro, ada yang kontra. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan oleh 2 kelompok di atas. Ya. Jadi anak-anak atau mungkin Bapak Ibu semua diusahakan untuk membaca materi dulu sebelum berdebat, ya karena untuk menambah wawasan atau yang kita ingat apa. Ya. Dan terakhir, setelah selesai membaca materi, guru menunjukkan salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Kemudian setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Ya, jadi saling berbicara ya untuk menanggapi baik yang pro ataupun yang kontra. Selanjutnya, siswa yang menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Ya. Terus, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan, dan 5 data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat resume. Ya. Jadi,
Ini misalnya untuk mempraktikkan debat ya. Jadi ada pro dan kontra, silahkan kemukakan alasannya secara bergantian. Ya. Guru nanti di akhir akan menambahkan konsep atau ide yang memang belum terungkapkan. Ya. Dan nanti semuanya akan mengajak kita untuk membuat resume atau mungkin laporan singkat mengenai hasil debat. Adapun kelebihan dan kelemahan metode debat. Untuk kelebihannya, yang pertama memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. 2. Melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. 3. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Ya. Dan kelemahannya, yang pertama, ketika menyampaikan pendapat saling berebut. Ya, karena mungkin antusias atau mungkin ingin menonjol, ingin didengar. 2. Terjadi debat kusir yang tak kunjung selesai bila guru tidak menengahi. Ya, namanya juga mungkin kalau di sekolah itu bervariatif ya, pola pikirnya mungkin ada diantaranya yang debatnya debat kusir istilahnya, ya, nggak selesai-selesai. Yang ketiga, siswa yang pandai berargumen akan selalu aktif, tapi yang kurang pandai berargumen hanya diam dan pasif. Yang aktif biasanya akan berargumen, ya, yang memang pasif dia hanya akan menerima saja atau mendengar. 4. Menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi debat antar kelompok. Ya, memang terkadang kalau memang debat belum selesai, biasanya tetap dilanjutkan. 5. Perlunya tema yang mudah dipahami oleh siswa. 6. Tema haruslah dapat diperdebatkan. Dan 7. Peralatan siswa dalam kelompok terkadang mesti diharapkan. Adapun perbedaan diskusi dengan debat, mungkin ini kedua hal yang mirip tapi sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Yang pertama, diskusi adalah metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir secara kelompok atau bersama-sama, sehingga menghasilkan penyelesaian atau penjelasan secara mufakat. Yaitu diskusi ya. Sedangkan debat adalah kegiatan adu berargumentasi antara pihak yang berpandangan afirmatif dengan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu debat. Nah, untuk contoh debatnya silahkan Bapak Ibu boleh membacanya dulu sebentar. Dan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.